Sudah berapa tahun kita tidak bertemu? Luo Jing, sudah lama tidak bertemu. Dia masih secantik dulu, sama seperti saat di universitas. Setiap gerak dan senyumnya membuat hatiku bergetar. Xiao, sudah lama tidak bertemu. 222. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Ah, biasa saja. Bukankah ini teman lama kita? Luo Jing, teman sekelas lama kita. Sekarang kamu kerja di mana? Belum menemukan pekerjaan yang cocok. Mana mungkin tidak ada. Lihat si Luo Jing, dia itu joki profesional. Dulu aku sering minta dia bantu naik rang. Lihat nih, Luo Jing, sekarang kamu malah jadi joki ya? 4 tahun kuliah sia-sia dong. Benar, kita semua sudah lulus. Semua sudah dapat pekerjaan. Kamu masih cari uang lewat game. Memalukan nggak? Oh, jadi joki game ya? Itu juga lumayan kok. Nanti kalau aku ada waktu aku minta jasa juga ya. Mau lihat dong kemampuan Luo Jing, jago atau enggak? Tidak semua orang habis lulus langsung dapat kerja sesuai keinginan. Luo Jing itu hebat. Nanti pasti bisa dapat kerja yang cocok. Xiao, kamu nggak usah bela dia. Orang seperti dia, apa bagusnya dipertahankan? Jadi teman sekelas sama dia. Benar-benar bikin malu saja. Kalau memang semua orang tidak suka aku, lebih baik aku pergi duluan. Luo Jing, malu apaan sih? Aku cek ke sana. Luo Jing. Luo Jing. Teman-teman cuma bercanda. Kenapa kamu langsung pergi? Nggak bisa bercanda sedikit ya? Lepaskan. Aku bilang lepasin. Lepaskan. Luo Jing. Luo Jing, cepat bangun. Dia sendiri yang suruh aku lepas. Bukan salahku ya, mendeteksi host memenuhi syarat. Sistem raja kekayaan berhasil terikat. Luo Jing, jatuh parah ya. Jangan bicara sembarangan. Jangan bilang begitu. Luo Jing, bangun cepat. Bukankah ini tampilan game raja kekayaan yang aku mainkan? Ini aku sedang bermimpi ya? Selamat, kamu telah terikat dengan sistem raja kekayaan. Selesaikan misi sistem, langsung dapat hadiah sesuai. Misi sekarang, dengan orang yang kamu suka, berhasil bergandengan tangan untuk pertama kali. Hadiah 1 mobil sport Porsche, sistem raja kekayaan, orang yang disukai, mana mungkin Xiao mau menggandeng tanganku. Luo Jing, kenapa tanganmu gerak sendiri? Apa kamu halu karena jatuh? Mau aku panggil ambulans? Biar cek ke spesialis jiwa aja, jangan pedulikan mereka. Perlu aku antar ke rumah sakit nggak? Luo Jing, kamu kelihatan pucat banget. Misi bergandengan tangan selesai. Hadiah 1 unit Porsche 911. Luo Jing, kenapa kamu? Xiao benar-benar menggandeng tanganku. Hadiah dari sistem beneran Porsche. Mana mungkin? Pasti aku jatuh jadi bodoh. Oh tidak, nggak apa-apa. Aku mau ke toilet dulu. Benar kan? Emang dia imut. Sampai bengong begitu. Kaget sampai bengong. Jangan-jangan aku lagi halu nih. Ini nyata. Host, misi saat ini. Beli 100 sesi kursus game profesional. Capai transformasi jadi pria sempurna. Hadiah kepemilikan game di selatan kota. Hak guna kantor di tempat game. Cuma game bisa dapat kantor. Sistemnya gila keren banget. Luo Jing, kamu harus manfaatkan kesempatan ini, biar semua orang kagum padamu. Terutama Xiao. Kerja beneran bikin stres. Kalau bulan ini nggak dapat pelanggan lagi, aku pasti dipecat sama Gin. Menlin
Badanmu begitu bagus. Tinggal cari bos saja. Tawarkan dikit pasti berhasil. Iya juga. Manlin secantik ini. Tawarkan sedikit kelas personal. Sudah bisa dapat banyak uang. Gimana kalau Tuan Muda Liu bikin kartu ke anggotaku aja. Beberapa juta rupiah doang. Buat kamu itu kecil. Oke, tunggu kartu lamaku habis masa berlaku. Nanti lanjutkan di kamu. Benar juga. Aku bisa di tempat Chen Manlin beli kartu keanggotaan. Cepat selesai juga. Misi sistemnya. Chen Manlin, kamu kerja di game mana? Kenapa Raja Joki juga mau game Anya? Tahunannya game kami. 38.888 yuan. Kamu sanggup bayar nggak? Aku. Dia sanggup kok. Dia bahkan hidup sendiri saja susah, beneran. Luo Jing, lebih baik. Pikirkan gimana caranya. Menghidupi diri sendiri dulu, jangan mikirin orang lain. Ah, jangan bilang begitu dong. Luo Jing juga bermaksud baik. Chen Manlin, aku mau beli kelas personalmu. Langsung 100 sesi. Luo Jing, kamu masih ngantuk ya? 100 kelas personal. Itu nilainya puluhan juta. Jangan bercanda di sini dah. Aduh Xiao. Coba lihat Luo Jing. Dia perhatian banget ke Manlin. Manlin, menurutku, kamu kasih dia kesempatan saja. Kamu, Xiao. Jangan salah paham ya. Cuma maksudnya apa? Luo Jing, gak perlu jelasin. Manlin memang hebat. Kamu perhatian juga wajar. Ternyata dia suka Manlin ya. Ternyata suka teman lama. Luo Jing, untuk cari uang saja susah. Aku sudah ngerti kebaikanmu. Tapi 100 sesi itu kebanyakan. Coba dulu beli beberapa sesi. Aku mau beli langsung 100 sesi. Kamu kan juga butuh target kerja. Kalau menolak lagi, aku beli kartu di game lain saja. Luo Jing. Dibilang gendut malah jadi semangat. Sekarang main tarik ulur pula. Manlin, langsung aja buatin kartu. Aku mau lihat dia sanggup bayar tidak. Iya? Langsung buatin saja. Aku nggak percaya Luo Jing. Berani habiskan puluhan juta sekali bayar untuk bikin kartu. Kalian percaya nggak? Percaya nggak bener nggak? Dia juga nggak bakal bisa bayar. Oke, ada pelanggan. Senang banget malah. Kelas personal saya 501 sesi. Jika mengambil 100 sesi pelajaran, aku bisa kasih diskon 20% untukmu. Totalnya 40.000. Silakan transfer uangnya. Aduh, gagal mainnya. 40.000. Aku mau lihat gimana kamu keluarin uang segitu. Sudah cukup. Sudah masuk 40.000. Ternyata benar ada ya. Benar-benar ada 40.000. Kamu benar-benar mau beli 100 sesi pelajaran? Tentu saja. Aku akan segera hubungi toko. Buatkan kamu member. Kamu tinggal kirimkan datamu ke aku. Oke, misi selesai. Hadiah. Pusat kebugaran Chengna. Kepemilikan gedung kantor. Sekarang aku juga punya properti sendiri. Luo Jing. Ternyata jadi joki game cukup menghasilkan ya. 40.000, langsung saja dikeluarkan. Tapi kamu bisa membuat Chen, si cantik, khusus mengajarimu. Uang itu juga nggak sia-sia dipakai. Semua, aku agak kurang sehat. Aku pamit duluan. Xia, biar aku antar kamu pulang. BMW seri 5 baru saja aku ambil. Bau barunya pun belum hilang. Wah. Memang Liu Xiao yang paling hebat. Dia terlihat sangat sedih. Apakah gara-gara kejadian barusan? Aku nggak bisa biarkan dia sendirian lagi. Misi baru diaktifkan, antar pertama kali. Antar Jiang Xia pulang dengan Porsche. Hadiah, 1 unit apartemen luas di pusat kota. Xia, biar aku antar kamu. Luo Jing, kamu mau antar naik apa? Sepeda sewa tidak boleh berboncengan. Siapa tahu pakai motor listrik sewaan malah. Luo Jing, aku punya mobil. Ini kunci Porsche 911. Iya? Nggak mungkin itu Porsche. Mana mungkin Luo Jing punya mobil semacam ini? Dari mana kamu dapat kunci mobil itu? Jangan-jangan hasil curian? Beneran hasil curian nggak? Lihat sendiri saja. Wah, aku nggak salah lihat kan? Benar-benar ini Porsche, dan ini tipe tertinggi dengan turbocharger. Kalau turun jalan pasti harus jutaan. Jutaan. Ayo, aku antar kamu pulang. Kamu nggak mau antar Manlin juga? Jangan-jangan dia cemburu karena aku beli kelas Chen Manlin. Cemburu ya? Aku sama Manlin nggak ada apa-apa. Aku cari dia cuma buat fitness. Apa hubungannya denganku? Ayo, aku antar kamu pulang. Baik, terima kasih ya. Luo Jing, Luo Jing. Kamu harus jelaskan dengan jelas. Kenapa kamu bisa punya Porsche? Sebenarnya ada apa? Liu Xiao,
urus diri kamu saja. Kamu, Luo Jing, aku nggak akan biarkan kamu begitu saja. Luo Jing, kamu itu. Jangan-jangan, anak orang kaya yang sembunyi identitas. Aku bukan anak orang kaya. Tapi, sekarang aku mampu merubah diri sendiri. Xia, aku sekarang sudah beda dari dulu. Iya? Xia, aku ingin bilang sesuatu padamu. Halo, Mama. Aku sudah di bawah apartemen. Luo Jing. Hari ini terima kasih sudah antar aku pulang. Sama-sama. Kita akan bertemu lagi lain waktu, kan? Tentu saja. Asal kamu mau, aku selalu ada. Kalau begitu, selamat malam. Nyaris saja mengucapkan kata itu. Besok ke game lihat-lihat yuk. Bagaimanapun, itu jadi milikku mulai sekarang. Luo Jing. Kamu benar-benar datang. Kupikir kamu cuma bicara asal-asalan saja. Aku bilang mau berubah. Baiklah. Baik, tapi ingat. Aku pelatih yang sangat ketat. Tenang saja, aku nggak main-main di sini. Ini latihan pertamamu. Hari ini cukup sampai di sini. Oke, sebagai terima kasih. Aku traktir kamu makan ya. Oke, aku terima. Kalau begitu, aku tidak sungkan. Ayo. Terima kasih ya. Kalau kamu tidak beli kelas, aku hampir saja dipecat. Sama-sama. Aku juga butuh olahraga. Iya? Ada apa? Ada sebutir nasi di bibirmu. Di mana? Sudah, beres. Makasih ya. Xia, Luo Jing ada di dalam. Kebetulan kita tanya langsung. Aduh. Manlin, Luo Jing, kalian berdua cepat juga ya majunya. Sudah kencan diam-diam. Aku duluan ya. Jangan dong, pas banget, makan bareng. Aku penasaran juga, teman lama kita, Luo Jing, kok tiba-tiba jadi kaya mendadak? Uangku dari mana? Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu cuma joki game, tapi foya-foya banget. Bukan hasil curian. Apa jatuh dari langit? Liu Gang, kamu keterlaluan. Kenapa dia punya uang? Kenapa harus kasih tahu kamu? Dia yang tadinya miskin tiba-tiba kaya. Masa aku nggak boleh tanya? Menang undian pun. Setidaknya harus ada alasannya. Manlin, kamu bela-belain dia gini. Jangan-jangan kamu suka dia. Kalian makan dulu saja. Xia, aku mau bicara sama kamu. Mau pergi ya? Jelaskan dulu sebelum pergi. Minggir, mau pergi ya? Jelaskan dulu sebelum pergi. Minggir, terdeteksi orang yang disukai pemilik. Terjadi kesalahpahaman. Misi diaktifkan. Nyatakan cinta di depan umum. Menyatakan cinta kepada Jiang Xia. Hadiah. 51% saham Xingyao Media. Xia, sebenarnya selalu ada kata-kata yang ingin aku katakan padamu. Sejak SMA aku sudah suka padamu. Luo Jing, kenapa tiba-tiba kamu ngomong gitu? Ngomong apa sih kamu? Xia milikku. Xia. Dulu aku minder. Merasa nggak layak untukmu. Tapi sekarang aku sudah berbeda. Aku rasa aku mampu memberikan hidup yang kamu inginkan. Kalau begitu, bagaimana dengan Manlin? Xia, aku dan Manlin hanya hubungan murid dan pelatih. Apa itu benar? Xia, kamu memang salah paham. Misi selesai. Dapatkan 51% saham Xingyao Media. Kamu imut juga. Apa hakmu mendekati Xia? Aku peringatkan kamu, jauhkan dirimu dari Xiao. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Tunggu saja kau. Xiao, sejak awal hingga akhir, hanya kau seorang di hatiku. Maukah kau memberiku kesempatan? Hanya kau seorang di hatiku. Maukah kau memberiku kesempatan? Kamu setuju jadi pacarku? Bagus sekali, bagus sekali. Cepat lepaskan. Ada banyak di sini.
Luo Jing. Xiao, selamat untuk kalian. Barusan. Apakah aku terlalu impulsif tadi? Salah paham dengan kalian. Xiao, bukan salahmu. Salahku karena tidak menjelaskan semuanya tepat waktu. Dulu aku minder, takut kalau aku bicara, bahkan pertemanan pun hilang. Tapi dalam situasi seperti hari ini, kalau aku masih tidak bicara, aku takut benar-benar kehilanganmu. Sebenarnya aku juga salah. Terlalu tidak rasional melihat kalian seperti itu. Aku, Xiao, kamu tidak perlu jelaskan. Aku mengerti perasaanmu. Jika aku yang berada di posisimu, aku juga mungkin akan salah paham. Tapi aku janji padamu, nanti aku akan membuktikan dengan tindakan nyata. Di hatiku hanya ada kamu. Xiao Zhang, direktur utama yang baru, akan segera datang. Kamu harus siap setiap saat. Jangan sampai ada kesalahan. Wakil Presiden Xiang, tenang saja. Saya pasti akan mengatur semuanya dengan baik. Identitas direktur utama baru cukup khusus. Mungkin akan datang dengan sederhana. Kamu harus mengawasi dengan cermat. Baik, Wakil Presiden Xiang, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku pergi lihat dulu bagaimana penataan ruang rapat. Sudah diawasi. Siapa sebenarnya direktur utama yang baru itu? Sampai Wakil Presiden Xiang juga setegang itu. Inilah Xinyao Media. Perusahaan sebesar ini mulai sekarang akan jadi milikku. Aduh, bukankah ini Luo, joki game ternama? Datang cari pekerjaan di sini. Minggir. Aku di sini untuk bekerja. Lelucon. Pintu masuk Xinyao Media. Orang sepertimu juga bisa melangkah ke sini. Dengar tidak? Cepat enyah jauh-jauh. Berani datang ke wilayahku. Lihat saja nanti aku tidak buat masalah denganmu. Hei. Semuanya, cepat lihat sini. Joki game ini tidak dapat pekerjaan. Selamat datang kembali di ruang live. Joki game ini tidak dapat pekerjaan. 15 kenangan dengan aroma mint. Siapa dia? Joki game ini tidak dapat pekerjaan. Selamat datang. Momo telah membagikan ruang live. Joki game ini tidak dapat pekerjaan. 28 senja yang terhampar. Iya ya, ini siapa? Berani-beraninya masuk Xinyao Media kami. Mau bikin onar di sini. Ayahku kerja di Xinyao Media, kepala bagian keamanan. Kalau kamu mau berlutut dan memohon padaku, mungkin aku akan pertimbangkan untuk melepaskanmu. Liu, Wakil Presiden Xiang bilang, direktur utama baru akan datang hari ini. Kalau masalah ini membesar, diam. Bukan giliranmu bicara di sini. Tuan Muda Liu, direktur utama baru akan segera tiba. Jangan ribut lagi kalian. Semua. Direktur utama baru pertama kali datang ke perusahaan. Ruang rapat ini harus benar-benar bersih tanpa noda. Itu apa nama? Semua sudah ditata rapi. Jangan sampai ada kesalahan. Wah, waktunya hampir tiba. Direktur utama baru hampir datang. Xiao Yo, ikut aku, Luo Jing. Hari ini kalau bukan karena direktur utama baru mau datang, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. 36 di sini menantimu dalam badai dan hujan. Sudah datang, sudah datang. 26 Lemon Liuli Summer, sudah memberi like pada Streamer. 37 Angel, bro aku baru datang. Bisa dijelaskan detailnya? Akulah direktur utama baru perusahaan ini. Jus hangat teh, sudah follow Streamer. Akulah direktur utama baru perusahaan ini. Selamat datang berjuang untuk masa depan. Masuk ke ruang live. Jus hangat teh, sudah follow Streamer. Selamat datang berjuang untuk masa depan. Masuk ruang live. 49 menangkap seekor anak kucing. Sudah datang. 49 menangkap seekor anak kucing. Sudah datang. 24 puding. Dengar-dengar direktur utama baru kita hari ini mau datang. Apakah itu dia? Dengan tampang seperti kamu. Layak jadi direktur utama perusahaan kami juga. Kamu tahu tidak? Perusahaan kami, nilai pasarnya berapa? Perusahaan kami adalah perusahaan hiburan nomor 1 di seluruh provinsi. Xinyao Media, dasar lucu. Sadar dirilah, cepat minggat. Berani ganggu lagi, jangan salahkan kami kalau tidak sopan. Lepaskan. Berhenti. Berhenti. Aduh, Wakil Presiden Xiang.
Wakil Presiden Xiang, kalian sedang apa? Wakil Presiden Xiang, kebetulan Anda datang. Orang ini datang ke perusahaan kami buat ribut. Sudah aku hadang. Anda presdir, ya? Perusahaan Anda benar-benar megah. Masuk pintunya saja tidak boleh. Luo Jing, kamu sok apa sih? Joki game. Masih mau masuk ke Xinyao Media kami? Lihat dirimu sendiri baik-baik. Cepat hentikan. Direktur Luo. Maaf, aku datang terlambat. Membuat Anda terkejut. Direktur Luo, kamu tidak salah paham. Dia itu cuma joki game. Dasar tidak tahu diri. Inilah direktur utama baru. Direktur Luo. Tidak mungkin. Mana mungkin begitu. Maaf sudah membuat Anda terkejut, Direktur Luo. Sekarang saya langsung bertindak. Sekarang kamu dipecat. Segera pergi. Wakil Presiden Xiang. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya sudah bertahun-tahun di perusahaan. Mungkin tak berjasa tapi sudah banyak kerja keras. Direktur Luo. Saya yang salah. Ini hanya salah paham. Saya juga demi kebaikan perusahaan. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Presiden Xiang. Kalau dia memang baik buat perusahaan, biarkan saja dia. Ingat pelajaran ini baik-baik. Mengerti, Direktur Luo? Liu Gang, sekarang kamu diturunkan jadi karyawan biasa. Bertanggung jawab untuk kebersihan dan pekerjaan logistik. Kalau masih ada kesalahan lagi, langsung angkat kaki. Ini terlalu keterlaluan. Direktur Luo sudah memberimu kesempatan. Masih juga kamu tawar-menawar. Terima kasih, Direktur Luo. Terima kasih, Presiden Xiang. Direktur Luo. Semuanya sudah siap di sisi saya. Silakan ikut saya. Baik. Terima kasih atas kerja keras Anda, Presiden Xiang. Ayo pergi. Luo Jing yang suka bikin onar. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Direktur Utama. Semua, Ketua Dewan. Semua, ini adalah Ketua Dewan baru perusahaan. Tuan Luo Jing, mari kita sambut bersama. Ini adalah Dewan Direksi yang baru. Kenapa terlihat seperti kurir makanan? Pak Xiang, jangan-jangan kamu salah menganggap orang baru sebagai bos. Direktur Xiang memang tajam. Dengar dari anak saya, dulu anak itu hanya joki akun G. Tidak tahu bagaimana caranya bisa masuk Xinyao Media kita. Joki akun G, benar-benar siapapun bisa jadi Ketua Dewan Xinyao kita. Xiang Wenji, kamu benar-benar makin mundur saja. Hang Sun, jangan terlalu keterlaluan. Tuan Luo sekarang pemegang saham terbesar perusahaan. Wah, walaupun pemegang saham terbesar harus punya kemampuan sungguhan. Perusahaan kita tidak butuh pajangan, benar, kan? Kalau begitu menurut Direktur Zhang, apa yang harus saya lakukan? Supaya dianggap mampu, sangat sederhana. Bawa perusahaan untuk menghasilkan uang. Dalam 1 bulan, jika kinerja Xinyao tumbuh lebih dari 10%, kami para senior akan benar-benar mengakui kamu. Tidak berlebihan. Saya setuju. Baik. Saya tunggu Tuan Luo, bawa kami meraih keuntungan besar. Rapat selesai. Zhang Sun ini sudah berakar di perusahaan. Dia memang sengaja menyulitkan Anda. Tidak masalah. Saya sudah punya rencana. Hei, Direktur Zhang, jangan buru-buru. Pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Awasi Tuan Luo yang baru datang itu dengan ketat. Jangan sampai lepas dari pengawasan. Saya ingin lihat seberapa besar dia bisa membuat kegaduhan. Tenang saja, saya sudah siapkan orang-orang saya. Setiap gerak-geriknya tak akan luput dari pantauan kami. Anak muda yang bagus. Hei, Direktur Zhang. Bagaimana kalau kita buat masalah untuk dia, biar dia mundur sendiri? Jangan buru-buru, biar dia beraksi dulu. Tunggu dia gagal capai target, nanti kita singkirkan dia. Direktur Zhang, Anda bijak sekali. Kelak Xinyao tetap milik Anda. Tuan Luo, inilah kantor Anda, dan ini Sekretaris Xiao Yo. Silakan perintah dia kapanpun Anda perlu. Tuan Luo, kalau ada kebutuhan silakan perintah saja. Baik. Sebagai manajer perusahaan, harus punya kemampuan manajemen yang cukup. Misi, baca 10 buku bisnis dalam 1 jam. Hadiah, pola pikir bisnis tingkat atas. Bagus sekali. Sistem ini sangat membantu saya. Tuan Luo, tentang taruhan Anda dengan Zhang Sun itu, saya rasa Anda agak terburu-buru. Dalam waktu sependek itu, kinerja perusahaan tidak mudah untuk ditingkatkan. Hang Sun, dia memang sengaja menyulitkan Anda. Pak Xia, tenang saja. Kalau saya berani bertaruh, tentu saya punya cara untuk memenuhi taruhan itu. Xiao Yo, sekarang juga pergi belikan saya beberapa buku manajemen bisnis. Harus yang paling laris. Beli buku sekarang. Benar. Cepat. Baik, Tuan Luo. Kelihatannya orang ini sama sekali tidak paham industri ini. Belajar dadakan tidak ada gunanya. Tidak tahu bagaimana masa depan perusahaan. Harus bagaimana. Tuan Luo, ini buku yang Anda minta. Baik, silakan keluar. Baik,
Tuan Luo, saya keluar dulu. Kalau butuh sesuatu silakan panggil saya. Yao Yao, Yao Yao. Sedang chatting dengan siapa? Senang sekali. Lagi pacaran ya? MA. Tidak, jangan asal menebak. Aduh, MA, balikin ke saya. Biar saya lihat. Chattingnya sering sekali. Masih bilang tidak ada apa-apa. Yao Yao, Yao Yao. Usiamu masih muda, jangan sampai ditipu orang. Kalau mau cari pacar, menurutku Liu Gang lumayan, Pak. MA. Sudah sering saya bilang, saya dan Liu Gang cuma teman sekelas biasa. Apa yang kurang dari Liu Gang? Keluarga mapan, pekerjaannya juga bagus. Kamu meski tidak pacaran dengannya, jangan asal cari preman sembarangan. Saya malas berdebat dengan kalian. Pokoknya urusan cinta saya yang tentukan. HMPH. Lihat kan? Ini semua salahmu. Sekarang anak perempuan ini makin sulit diatur. Aduh. Gimana kalau saya tanya Xiao Liu? Siapa tahu dia tahu soal Yao Yao di rumah kita. Halo, Tante. Xiao Liu, kamu tahu tidak Yao Yao di rumah kita? Akhir-akhir ini pacaran tidak? Kamu tahu tidak Yao Yao di rumah kita? Akhir-akhir ini pacaran tidak? Oh, Tante. Saya memang tahu, akhir-akhir ini ada orang bernama Luo Jing yang terus mengganggu Xia. Luo Jing namanya terdengar familiar. Dia itu siapa? Luo Jing ini, teman SMA saya dan Xia. Sekarang, dia hanya joki akun game. Sehari-hari hidup dengan trik dan tipu daya. Saya curiga, dia tertarik pada latar belakang keluarga Xia. Apa kamu bilang? Kamu tidak bohong sama kami kan? Paman, mana mungkin saya bohong? Hari ini si Luo Jing ini bahkan mau masuk perusahaan kami sampai saya dimarahi atasan. Sekarang dia malah belum mau keluar dari perusahaan kami. Baik. Saya akan ke sana sekarang. Saya ingin lihat berani-beraninya dia mendekati anak perempuan Jiang Dongya. Luo Ji. Saya tidak tahu apa yang kamu gunakan cara licik menipu orang sampai jadi ketua Dewan Xingyao Media. Saya pasti akan membongkar kamu. Lalu membuatmu terkapar di bawah kakiku. Sudah jam pulang kerja. Tapi baca buku sebanyak ini memang sangat melelahkan. Selamat kepada host telah menyelesaikan tugas membaca. Dapat hadiah pola pikir bisnis tingkat atas. Ternyata inilah pola pikir bisnis kelas atas. Tampaknya Xingyao Media ada banyak hal yang perlu ditingkatkan. Masih banyak sekali. Sesuai pemikiranku, 1 bulan. Kinerja meningkat 10%, sangat mudah dilakukan. Sistem ini benar-benar luar biasa. 0. Kamu adalah Luo Ji. Kamu adalah saya Jiang Dongya. Saya dengar belakangan ini kamu mengejar putri saya. Halo, Paman, benar, saya memang sedang mengejar Jiang Xia. Saya memperingatkanmu, jangan dekati putriku. Kalau kamu berani ganggu putriku lagi, saya tidak akan pernah melepaskanmu. Paman, saya tahu dulu saya tidak pantas untuk Xia, tapi sekarang saya sudah berubah. Berubah, bergantung apa kamu berubah. Jangan bilang sama saya. Kamu bekerja di Xingyao Media, masa depan cerah tanpa batas. Ya, Paman, sekarang saya memang bekerja di Xingyao Media. Kamu kira aku tidak tahu kamu kerja apa? Benar-benar mengira aku semudah Xia untuk dibodohi. Aduh, Paman. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Ayah, kenapa ayah ada di sini? Kalau aku tidak datang, kamu pasti akan tertipu. Aku bukan anak kecil lagi. Aku punya hak untuk memilih teman sendiri. Itu, Paman, Xia, di sini banyak orang lalu lalang. Tidak nyaman bicara di sini. Bagaimana kalau kita cari restoran saja, sambil makan, sambil bicara? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Ayah, aku percaya Luo Ji tidak akan mengecewakanmu. Bagaimana kalau kita dengarkan apa yang dia katakan? Baik. Aku ingin lihat apa yang bisa dia katakan. Ayo, silakan. Paman, saya tidak tahu Anda suka makan apa, jadi saya asal pesan saja beberapa. Silakan dilihat apakah cocok dengan selera Anda. Jangan kira kamu buat hal-hal seperti ini. Aku akan setuju tentang hubunganmu dengan Xia. Kamu cuma seorang joki game. Apa kamu mampu membahagiakan putriku? Ayah.
Luo Jing sekarang sudah berbeda. Dia punya usahanya sendiri. Aku percaya dia. Sekarang bahkan kata-kata ayah kamu juga tidak mau nurut. Harus bersama orang ini di mana dia lebih baik dariku. Aku sangat yakin orang yang aku suka adalah Luo Jing. Jadi, aku mau bersama dia. Aku suka dia. Aku memang mau bersama dia. Jiang Xia, kamu ngotot mau bersama orang seperti ini, iya? Kecuali Anda tidak menganggap saya sebagai putri lagi. Anak durhaka, demi laki-laki seperti ini, kamu bahkan menolak orang tua sendiri. Sebagai taipan sempurna, bagaimana mungkin membiarkan orang yang kau cintai berkorban demi hubungan keluarga untukmu? Tugas, menyelesaikan konflik antara Jiang Xia dan ayahnya. Hadiah satu villa di pusat kota. Kalau kau tetap memilih anak miskin ini, maka aku, Jiang Dongyang, tidak punya kamu lagi sebagai anak. Aku ingin lihat tanpa dukungan keluarga. Anak miskin ini, apakah masih mau dengan sepenuh hati menjalani hidup susah bersamamu? Luo Ji, ayo kita pergi. Mulai sekarang kita hidup sendiri. Kalian berdua, bisa tidak dengar aku bicara sebentar? Xia, aku mengerti perasaanmu. Bersediakah kamu percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Kalau kamu percaya padaku, maka minta maaf dulu pada ayah. Bagaimanapun juga, dia semua demi kebaikanmu. Tadi kamu bilang tidak menganggap dia ayah. Itu sangat melukai hatinya. Ayah, maaf. Tadi aku bicara salah. Kamu masih cukup tahu diri. Paman, saya tahu Anda tidak percaya pada saya. Tapi saya berjanji pada Anda, saya akan membuktikan dengan tindakan nyata. Saya mampu membahagiakan Xia. Buktikan. Bagaimana kamu membuktikannya? Buktikan. Bagaimana kamu membuktikannya? Kamu seorang joki Ge. Punya masa depan apa? Saya tahu apapun yang saya katakan. Anda sementara tidak akan percaya bahwa saya mampu membahagiakan Xia. Xia, ayo ikut aku pulang. Aku tidak mau pulang. Aku mau bersama dia. Jiang Xia, kamu sudah dibutakan anak miskin ini dan hilang akal. Paman, beri saya waktu 1 bulan. Jika saya tidak bisa membuktikan diri, saya akan pergi dengan sendirinya. Xia, kamu mau percaya padaku? Aku percaya padamu. Aku ingin lihat, dalam waktu 1 bulan, bagaimana kamu bisa membuat kami menerima kamu. Paman, sebenarnya saya punya identitas lain. Saya adalah pemegang saham terbesar Xingyao Media. Pemegang saham terbesar di Xingyao Media. Jangan kira dengan buat cerita bohong bisa menipuku. Luo Ji, kamu, apa yang kamu katakan itu benar. Xia, Paman, saya tahu ini terdengar sulit dipercaya. Tapi inilah kenyataannya. Kalau kalian tidak percaya, bisa cek dan buktikan. Cek dan buktikan. Kamu kira aku tidak berani? Saya akan cek. Lihat apakah kamu benar-benar menipu. Saya akan pakai waktu 1 bulan untuk membuktikan kalau saya bisa membahagiakan Xia. Sementara itu, kamu juga bisa cek semua informasi tentang saya. Saya kasih kamu kesempatan ini. Yao Yao. Ayo kita pulang. Aku nggak mau pulang. Kamu mau membuatku marah? Ya, tidak apa-apa. Xia, kamu pulang dulu saja. Percayalah padaku. Segera aku bisa buktikan diri. Cepat pergi. Selamat kepada host telah menyelesaikan tugas. Hadiah 1 villa di pusat kota. Nilai pasar sekitar 17,5449 miliar. Hak kepemilikan tanah 100.000 M2, 95,728 miliar. Luas penggunaan 2 juta M2. Nilai pasar sekitar 17,5449 miliar. Luo Ji, benar-benar pemegang saham utama Xingyao Media. Atas nama dia, masih punya 1 gedung lagi. Bagaimana mungkin? Xiao Xia, kamu cek sekali lagi latar belakang Luo Jing, terutama aset atas namanya dan saham Xingyao Media. Harus dipastikan semua jelas. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau semua itu benar, keluarga tadi benar-benar nggak bisa dibandingkan. Sebelumnya saya, bukankah itu terlalu gegabah? Ayah, kenapa ayah memanggilku turun? Apa ada sesuatu? Ya oh, duduk. Ayah, ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Ayah, mau bicara apa? Kalau ini tentang Luo Jing, aku sudah jelaskan dengan sangat jelas sebelumnya. Tidak perlu ayah ikut campur. Tentang masalah Luo Jing, ayah sudah mempertimbangkannya. Kalau kamu benar-benar menyukainya, ayah tidak akan ikut campur.
Kalian bisa bersama. Ayah, kenapa sikapmu tiba-tiba berubah drastis? Padahal sebelumnya, ayah sangat keras menentang. Katamu dia anak miskin, tidak pantas untukku. Ayah juga hanya memikirkan kebaikanmu. Luo Jing memang orang yang punya kemampuan. Sebelumnya ayah mungkin sedikit salah paham padanya. Dulu ayah tidak berkata begitu di depan aku. Ayah bilang Luo Jing itu tidak ada kelebihannya. Bahkan bilang dia tidak pantas masuk pintu keluarga Jia. Ayah meminta orang untuk menyelidiki latar belakangnya. Ternyata dia pemegang saham besar Xingyao Media. Dan juga punya satu gedung besar. Aku tidak peduli soal itu. Apa ayah pikir? Hanya orang kaya yang pantas denganku? Bukan itu maksud ayah. Ayah dulu khawatir kamu bersama dia akan menderita. Tapi sekarang, Luo Jing memang punya kemampuan. Bisa membuatmu bahagia. Ini juga demi melindungimu. Baiklah. Asal ayah tidak menentang, itu sudah cukup. Tidak menentang, tidak menentang. Mana mungkin menentang? Lihat kapan Luo Jing ada waktu. Ajak dia makan ke rumah. Kita makan bareng, bagaimana? Jiang A 5555B. Jiang A 5555D. Villa sebesar ini, kedepannya akan jadi milikku. Jiang A 3355D, sistem ini memang luar biasa. Nomor 1302, Jiang A 5555B. Renovasi ini. Mulai sekarang ini akan jadi rumahku. Maaf, Tuan Lu. Villa ini memang sudah terjual. Kami juga tidak bisa apa-apa. Kalian ini siapa? Kenapa kalian masuk ke rumahku tanpa izin? Maaf, Tuan Luo. Ini adalah Direktur Lu dari Tianyue Group. Beliau sebelumnya memang meminati villa ini. Dan sekarang tahu villa ini sudah terjual. Sengaja datang untuk melihat-lihat. Halo. Saya Lu Ningsue dari Tianyue Group. Halo. Saya sangat suka villa ini. Bisakah Anda melepasnya untuk saya? Saya bisa membeli dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Tuan Luo. Anda bisa mempertimbangkannya baik-baik. Direktur Lu benar-benar suka rumah ini dan kekuatan Tianyue Group. Anda pasti sudah tahu. Maaf ya. Saya juga sangat menyukai rumah ini. Saya tidak akan menjualnya. Bagaimana kalau saya tawar 3 kali lipat harganya? Tuan Luo. Saya benar-benar sangat menyukai rumah ini. Saya harap Anda bisa mengabulkan. Tuan Luo, 3 kali harga pasar itu nilainya miliaran. Anda benar-benar bisa mempertimbangkan lagi Tianyue Group di provinsi kita, termasuk perusahaan top dan berhubungan baik dengan Direktur Lu. Bagi Anda, juga merupakan keuntungan besar. Bagi saya, villa ini sangat berarti, tidak bisa diukur dengan uang. Tuan Luo, saya berharap Anda bisa mempertimbangkannya lagi. Tianyue Group memiliki banyak sumber daya dan koneksi di provinsi kita. Mungkin bisa sangat membantu Anda. Saya tidak butuh bantuan siapapun. Villa ini milik saya. Saya tidak akan menjualnya dan tidak akan memberikannya kepada siapapun. Sepertinya ada orang yang selalu pikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Sayangnya bagi saya, villa ini memiliki arti lebih dari itu. Kalau begitu, Tuan Luo begitu menyukai rumah ini, saya tidak akan memaksakan. Baik, aku ingat di sebelah masih ada satu villa lagi kan? Benar, Direktur Lu. Villa di sebelah sedikit lebih kecil dibanding yang ini, tapi renovasi dan gayanya sangat sesuai dengan selera Anda. Baik, kalau begitu saya ambil villa di sebelah. Saya mau yang itu. Baik, Direktur Lu. Tuan Luo. Kedepannya kita jadi tetangga. Semoga kita bisa rukun ke depannya. Tentu saja, saya yakin Direktur Lu pasti akan jadi tetangga yang baik. Luning ini. Kelihatannya memang sulit untuk dihadapi. Semoga ke depannya tidak ada masalah atau kejadian aneh. Sebagai seorang konglomerat sejati, latihan fisik tuan rumah hari ini belum mencapai target. Diharapkan tuan rumah segera selesaikan target fisik hari ini. Hadiah teknik bela diri militer. Teknik bela diri militer kedengarannya sangat bagus. Berarti hari ini harus latihan yang baik. Menarik. Seluruh Jiangche belum pernah ada yang berani menolakku. Periksa. Siapa sebenarnya Luo Jing ini? Baik, Direktur Lu. Saya akan segera urus. Saya ingin melihat sendiri. Siapa sebenarnya Luo Jing ini? Orang seperti apa dia sebenarnya? Berani-beraninya merebut sesuatu dariku? Lu Ningsue. Kamu datang. Kebetulan aku sudah membuatkan sebuah rencana latihan untukmu. Coba lihat. Rencana ini sangat baik, sangat sesuai dengan kondisi tubuhku sekarang. Terima kasih, Manlin.
Kalau begitu mari kita mulai ya. Aku ingin melihat, apakah kamu ada kemajuan. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ayo. Bagus. Memang banyak kemajuan. Itu juga karena punya pelatih sebaik kamu. Terus pertahankan, pasti akan ada ruang untuk kemajuan lebih lagi. Tugas game selesai. Hadiah teknik pertarungan praktis. Rasanya kemampuan fisikku langsung meningkat sangat pesat. Rasanya benar-benar luar biasa. Kenapa? Butuh istirahat sejenak kah? Mungkin kamu masih belum terbiasa intensitas latihan seperti ini. Ayo, aku bantu pijat sebentar. Biar aku bantu stretching. Stretching beberapa kali seperti ini. Ototmu tidak akan, karena terlalu lelah, jadi cedera. Tidak apa-apa. Barusan aku hanya sedang memikirkan sesuatu jadi agak melamun. Aku masih bisa lanjut satu set lagi. Kalau begitu kita lanjut ke. Baik, ayo pergi, ayo. Kamu kenapa, Pro Iron? Kamu kenapa? Apa terluka? Tidak apa-apa. Tadi aku belum pemanasan. Tidak sengaja ototku terkilir. Bantu aku ke sana sebentar untuk istirahat ya. Oh, baik. Ayo, It. Apa yang kamu lakukan? Manlin, cowok ini nggak gangguin kamu kan? Aku tidak sengaja terkilir. Luo Jing mengantarku untuk istirahat saja. Manlin, kamu tidak boleh mengorbankan dirimu demi takut menyinggung klien. Sekarang kamu sudah cedera, biar aku saja yang bantu kamu istirahat. Tidak perlu. Pelatih Chen, aku cedera karena aku sendiri. Biar aku bantu dia istirahat. Benar, Luo Jing saja yang antar aku. Berhenti. Saya rasa istirahat hanya alasan saja. Sebenarnya kalian selingkuh, kan? Chen Manlin, tak sangka kamu orang seperti ini. Saya bilang ya, kamu tidak boleh macam-macam di game. Zhao Hang, jangan asal bicara. Aku asal bicara, kalian sudah berpelukan begitu. Masih nggak boleh orang ngomong? Pantas saja aku kejar kamu. Kamu nggak pernah peduli. Ternyata sudah dapat sugar daddy. Aku bilang bagaimana aku mengejarmu. Kamu selalu cuek saja. Ternyata kamu sudah dapat sponsor kecil ya. Zhao Hang, cukup sudah. Masih berani memukulku. Chen Manli, kamu dipecat. Aku dipecat. Kamu kira aku ingin tetap di sini? Aku sudah lama melihat sifatmu, wajah menjijikanmu. Aku dipecat. Kamu kira aku ingin tetap di sini? Aku sudah lama melihat sifatmu, wajah menjijikanmu. Kamu mau memecatku, ya? Sekarang juga aku kasih tahu kamu. Aku berhenti sekarang juga. Berani. Semoga kamu jangan sampai berlutut memohon padaku. Maaf, Luo Ji. Membuatmu mendapatkan pengalaman buruk. Kamu bisa membatalkan kartu kapan saja. Seorang yang imu, batal kartu ya batal kartu. Game kami tidak butuh tipe seperti ini. Klien yang hanya mengincar pelatih wanita. Pelatih Chen adalah pelatih yang sangat baik. Kamu tidak punya hak untuk memecat dia. Apa? Aku tidak punya hak, anak muda. Tahu tidak siapa aku? Luo Ji. Kakaknya adalah manajer klub. Kita tidak berani melawannya. Kebetulan. Panggil manajer kalian ke sini. Aku mau mengadu tentang kamu. Mengadu tentang aku? Percaya tidak aku bisa habisi kamu sekarang juga. Luo Ji, pergilah. Dia adalah sabuk hitam taekwondo. Kamu tidak akan menang lawan dia. Anak muda. Cuma bisa sembunyi di belakang wanita. Kalau berani, ayo keluar lawan aku. Baiklah. Aku ingin lihat kamu seperti apa sih. Aku ingin lihat. Kamu itu tipe apa? Luo Ji. Dia juara taekwondo kota 3 kali berturut-turut. Kamu tidak akan menang darinya. Mari kita pergi. Dengar tuh. Kalau kamu sembunyi di belakang wanita, diam dan patuh, mungkin aku bisa memaafkanmu. Baiklah, aku ingin lihat juga apa yang bisa kamu lakukan padaku. Hari ini kalau aku tidak ketemu manajer, aku tidak akan pergi. Tidak tahu diri. Panggil San. Aduh, tanganku, aduh. Sepertinya juara taekwondo juga biasa saja. Di mana orangnya? Keluar semua, ada yang datang bikin rusuh. Kalau pintar, lutut dan minta maaf. Kalau tidak, hari ini aku tidak akan ampuni kamu. Cuma kalian bertiga. Ayo mulai, aku sedang buru-buru. Luo Ji. Jangan cari masalah, sebaiknya kita lapor polisi saja. Tenang, aku tahu batasan. Tenang, aku tahu batasan. Pukul.
Pukul dia untukku. Cuma kalian saja. Kepung dia. Kalian ini keamanan klub? Atau bodyguard pribadinya? Habisi dia untukku. Semua tanggung jawab aku terima. Kalau kalian tidak berani bergerak, aku suruh kakakku pecat kalian. Semua dipecat. Bro. Maaf ya. Kami juga cuma jalankan tugas. Gara-gara kamu menyinggung Supervisor Zhao, semua ini sebenarnya lucu sih. Hei, jangan macam-macam. Kakakku sebentar lagi datang. Berhenti. Siapa kamu? Berani cari masalah di tempatku. Sudah bosan hidup ya? Sepupu. Kakak tolong aku. Anak ini memukulku. Luo Jing, cepat minta maaf. Dia adalah manajer Zhao Shigua. Punya latar belakang mafia. Aku ingin lihat. Apa mereka bisa lakukan padaku, kakak? Lihat aku dipukuli sampai jadi seperti ini. Kamu tidak boleh ampuni dia. Jadi kamu manajer klub ya? Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu kelola klub sampai seperti ini. Sepertinya aku harus pertimbangkan ganti manajer. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Kamu tahu posisi kakakku di industri ini? Seperti apa statusnya? Kamu itu siapa sih? Berani-berani gaya di depanku. Percaya tidak aku buat kamu susah. Ini bukti kepemilikan klub. Sekarang aku pemilik klub. Kayaknya kamu memang ingin berhenti kerja. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu pemiliknya? Nol. Kabarnya akhir-akhir ini perusahaan dibeli seorang bos misterius. Dicaplok. Bos misterius itu, apa mungkin dia? Kamu cari mati ya? Bos, anak ini tidak tahu diri. Maaf, aku tidak menjaga dengan baik. Tahu tidak jaga dengan baik. Kalau begitu berikan solusi. Luo Ji, kamu pemiliknya. Benar, tidak mungkin. Dia hanya anak imut. Mana mungkin dia pemilik klub? Kamu diam, kakak. Orang macam dia bikin mata sakit. Kenapa kalian bengong? Cepat seret dia keluar. Mulai sekarang jangan pernah masuk lagi. Industri game. Dia cuma anak imut, kakak. Bos, ada lagi yang ingin Bapak perintah? Mulai hari ini, manajemen klub harus benar-benar direformasi. Aku tidak mau lihat lagi hal seperti ini terjadi. Tenang saja, bos. Aku pasti jalankan perintah Anda. Kalau sudah di sini, sekalian lihat performa akhir-akhir ini. Baik. Bos, ini laporan pendapatan klub selama 1 tahun terakhir. Silakan periksa. 24, 20. 68. Ada masalah di bagian ini. Manajer Zhao. Kamu benar-benar kira aku tidak tahu apa-apa? Bos, ini salahku. Segera aku cari orang untuk cek. Jadi pimpinan pasti punya sedikit hak istimewa. Masih wajar, tapi jangan berlebihan. Hal seperti ini, aku tidak mau lihat lagi kedua kali. Tenang saja, bos. Ini, posisi Zhao Ha, tidak boleh kosong. Oh, lalu manajer Zhao ada kandidat yang cocok, bos. Kemampuan bisnis pelatih Chen yang paling bagus. Orangnya cantik, tubuhnya juga bagus. Menurutku, dia yang paling cocok mengambil alih. Kamu mau tidak? Ya, aku mau. Aku. Ini hanya hadiah kecil. Jangan salah paham. Luo bos, ada masalah. Pagi-pagi, 3 kepala departemen mengundurkan diri bersamaan. Ada apa? Mungkin Zhang Sun yang melakukannya diam-diam. Di belakang kita, kan? Suruh mereka datang ke kantor saya sebentar. Saya mau lihat apakah bisa dikomunikasikan. Maaf, Direktur Luo. Anda tidak perlu membujuk lagi. Kami terhadap masa depan perusahaan tidak punya keyakinan. Kami harus mengundurkan diri. Apakah kalian juga berpikiran sama, Direktur Luo? Kemarin Anda dengan penuh semangat mengatakan, target pertumbuhan performa 10% sebulan. Jika ketiga eksekutif ini pergi, saya khawatir perusahaan akan lumpuh seketika. Hang Sun. Ini semua perbuatanmu di belakang layar, kan? Lalu bagaimana? Jadi apa pendapat Direktur Zhang? 1 bulan terlalu lama untuk hasil performa. Kami tidak bisa menunggu. Bagaimana kalau begini saja? Beberapa hari lagi akan ada. Tian Yu Group mengganti agen iklan tahunan. Kalau Direktur Luo bisa mewakili perusahaan mendapatkannya, kami semua akan tunduk padamu. Baik. Itu janji. Kalau Direktur Luo bisa mendapatkannya,
Kami semua akan mengakui Anda. Baik, janji ditepati. Direktur Luo. Tianyu Group ini pemimpin di provinsi. Agen iklan mereka bukan orang yang bisa didapatkan hanya dengan bicara, langsung berubah dan didapatkan dengan mudah. Kalau Direktur Luo, Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda harus memberikan penjelasan kepada kami. Kalau saya tidak bisa melakukannya, saya akan segera mengundurkan diri dari perusahaan. Baik, Direktur Luo sangat berani. Saya harap Anda bisa mendapatkannya. Selain itu menurut saya, ketiga manajer ini telah banyak berjasa. Saya rasa bisa menaikkan gaji mereka agar tetap tinggal. Tidak perlu, karena kalian sudah memutuskan mundur. Jadi saya tidak akan memaksa. Semoga kalian bertiga selalu sukses di masa depan. Ketiganya sudah mencapai keinginannya. Bukankah seharusnya senang? Baik. Bagus sekali. Saya ingin lihat sendiri kalau mereka bertiga benar-benar pergi. Bagaimana perusahaan bisa tetap berjalan? Ayo. Proyek iklan Tianyu Group ini tidak semudah itu untuk didapatkan. Direktur Lu dari Tianyu Group terkenal sangat perfeksionis. Apalagi tiga manajer ini baru saja keluar. Mungkin berpengaruh besar bagi perusahaan. Tiga orang itu, meski tetap tinggal, juga tidak akan bekerja untuk kita. Orang yang merugikan perusahaan tidak usah dipertahankan. Lebih baik kita rekrut orang baru. Direktur Xia, setelah ini kita harus berusaha bersama. Berjuang meraih proyek sulit dari Tianyu ini secepatnya. Luo Jing. Sedang sibuk apa? Sampai nggak ada waktu makan. Aku sudah buatkan makanan. Cepat makan dulu. Ini hanya urusan kecil di perusahaan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo duduk. Akhir-akhir ini kamu sangat sibuk. Sampai tidak ada waktu makan sama sekali. Harus jaga kesehatan. Ya, maaf ya. Sudah membuatmu khawatir. Tapi, memang belakangan ini ada hal yang perlu diurus di perusahaan. Ayahku mengundangmu makan di rumahku. Ayahmu mengundangku makan. Bukankah selama ini dia tidak setuju? Kita bersama, iya. Tapi sekarang dia sudah tidak menolak. Benarkah? Benar. Dia sendiri yang bilang, bagus banget. Tapi, akhir-akhir ini, kamu sampai tidak sempat perhatikan pacar sendiri. Harus dihukum bagaimana ya kamu? Oh, lalu kamu mau hukum aku bagaimana? Kalau begitu hukumannya, harus traktir aku makan sebulan penuh. Traktir aku makan berbulan-bulan juga nggak apa-apa. Berbulan-bulan, itu terlalu sedikit. Bagaimana kalau seumur hidup saja? Pintar merayu. Aku bukan tukang rayu kok. Aku sungguh-sungguh. Aku nggak percaya. Nggak percaya ya? Akan kubuktikan padamu. Harus tonjolkan kesan teknologi dari Tianyu. Dan perhatian pada kemanusiaan. Saudara-saudara, kita sudah begadang 3 malam. Ayo, tambah semangat lagi. Direktur Luo, proposal ini adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Saya sangat yakin bisa mendapatkan proyek iklan ini. Sangat percaya diri. Begitu proyek ini didapat, semua orang naik jabatan dan gaji. Baik, Direktur Zhang. Direktur Zhang. Saya dengar Ventian. Luo Jing membawa tim kerja lembur terus dan katanya proposal mereka sangat bagus. Bukankah itu bagus? Bagaimana jika mereka benar-benar menang? Jadi agen iklan, bagaimana kita bisa terus menekan Luo Jing? Tenang saja, mereka tidak akan berhasil. Semakin mereka berusaha sekarang, nanti akan jatuh lebih parah. Direktur Zhang. Anda masih punya cara lain? Dengar-dengar kali ini, Shinkai Media juga ikut bersaing. Menurutmu, Xing Yao dan Shinkai punya peluang kompetisi nggak? Bagus. Kali ini Luo Jing dipastikan gagal. Direktur Lu, ini data pameran. Untuk tender agen iklan kali ini, Ketua Xing Yao Media bernama Luo Jing. Menarik juga. Umumkan ke semua. Pameran kali ini saya akan datang langsung. Direktur Lu, tender seperti ini sekelas. Anda biasanya tidak pernah hadir langsung. Saya ingin langsung melihat tetangga saya ini bisa memberi kejutan apa. Zhang Sun.
Sebagai pemegang saham perusahaan, malah bergaul dengan orang Shinkai. Saya dan Pak Li sudah kenal lama. Sudah lama tak bertemu, cuma menyapa. Kenapa tidak boleh, Direktur Luo? Bagaimana menurut Anda? Sekarang siapapun berani saingan dengan Shinkai Xiang Wenji, Xingyao Media kalian. Hampir bangkrut, kan? Kalau tahu diri, mundurlah cepat-cepat. Dengan hubungan kami dengan Tian Yu Group, proposal kali ini pasti milik kami. Sejak kapan cara Tian Yu memilih agen iklan ditentukan oleh Pak Li? Sejak kapan cara Tian Yu memilih agen iklan ditentukan oleh Pak Li? Salah paham. Direktur Lu, saya hanya bercanda dengan Direktur Luo. Hanya bercanda saja. Saya tidak suka orang lain main-main dengan nama baik Tian Yu. Maaf, Direktur Lu, tidak akan terulang lagi. Lama tidak bertemu, Direktur Luo. Saya sangat menantikan hari ini. Kejutan apa yang bisa Anda berikan? Proposal yang berbeda. Tenang saja, Tuan Lu. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Tuan Li, haruskah Anda meminta maaf pada Tuan Luo? Tuan Luo, maaf, barusan saya memang kurang sopan saat berbicara. Tidak masalah. Semoga Tuan Li lebih hati-hati ke depannya. Benar-benar tidak menyangka, ternyata kamu kenal dengan Tuan Lu. Pantas saja percaya diri bisa menyaingi kami, Shinkai Media. Aneh sekali. Biasanya untuk pameran iklan seperti ini, Tuan Lu tidak pernah hadir langsung. Kenapa hari ini beliau muncul sendiri? Apa karena orang ini? Tenang saja. Tuan Li dengan kekuatan Shinkai itu, meraih kualifikasi pemasang iklan akan sangat mudah. Terlebih lagi, saya juga diam-diam membantumu, Pak. Selain itu, saya juga secara diam-diam membantumu. Tuan Luo, saya khawatir terjadi masalah. Hang Sun bekerja sama dengan Li Shinkai. Pasti ada maksud buruk. Tenang saja. Jika tentara datang, kita akan bertahan. Jika air datang, kita bendung. Selamat datang semuanya. Acara tender grup Tianyue. Saya umumkan pameran resmi dimulai. Mari kita sambut. Perwakilan grup Shinkai naik panggung. Tuan Luo, kalau tahu diri, mundurlah sendiri. Kalau tidak, saya akan buat perusahaanmu bangkrut. Persaingan tender, mengandalkan kemampuan, bukan sekedar menggonggong. Kamu, Tuan Luo, jangan lupa, taruhan di antara kita. Kalau kamu kalah, harus mundur dari jabatan ketua dewan. Mengundurkan diri, tenang saja. Saya tidak akan kalah. Jangan pikir hanya karena kenal pejabat tinggi Tianyue, bisa lewat jalur belakang. Tianyue melihat kualitas secara keseluruhan. Dan dalam hal itu, kami Shinkai jauh lebih unggul daripada kalian. Proposal kami tidak akan pernah bisa kalian buat. Proposal kami sudah mempertimbangkan secara menyeluruh kebutuhan grup Tianyue. Menggabungkan tren pasar terkini. Tuan Luo, lihatlah. Jangan panik, lihat dulu situasinya. Ini benar-benar proposal yang unik. Ini bukan proposal kita kah? Kenapa jadi punya mereka? Proposal kami sudah mempertimbangkan secara menyeluruh kebutuhan grup Tianyue. Menggabungkan tren pasar terkini. Ini bukan proposal kita kah? Kenapa jadi punya mereka? Menyalin. Kalian menyalin proposal kami. Proposal. Hang Sun, kamu membocorkan dokumen rahasia perusahaan. Itu kejahatan, tahu tidak? Jangan fitnah orang. Seluruh proyek ini, saya sama sekali tidak ikut campur dari awal sampai akhir. Kalian bilang kita menyalin. Ada buktinya tidak? Dengan kekuatan kami Shinkai, membuat proposal seperti ini. Itu hal yang wajar. Menyalin atau tidak, kita sama-sama tahu. Saya hanya tidak menyangka. Perusahaan besar seperti Shinkai Media, ternyata metodenya sangat memalukan. Tuan Luo, kalau tidak ada bukti, sebaiknya jangan bicara sembarangan. Shinkai memang layak jadi perusahaan media papan atas dalam negeri. Saya benar-benar menantikan tetangga saya itu, apakah bisa menawarkan proposal bagus untuk melawan Shinkai. Terima kasih semua. Dengar tepuk tangan ramai sekali. Tuan Luo, saya ingin tahu, apa yang Anda bawa untuk kami? Proposal seperti apa yang Anda bawa? Terima kasih banyak, Shinkai Media, atas proposal luar biasa yang dibawakan. Selanjutnya mari kita sambut Xingyao Media naik ke panggung untuk presentasi. Wah, Xingyao Media juga datang. Tapi tahun ini, mereka sepertinya sulit untuk bersaing dengan Shinkai. Benar, proposal Shinkai benar-benar luar biasa. Lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Benar. Xingyao Media. Xingyao Media naik ke panggung untuk presentasi. Tuan Xiang, bagaimana ini mau naik panggung? Proposal mereka sama persis dengan yang kita buat. Kalau kita naik pasti ditertawakan mereka.
Xinyao Group kenapa bisa begini? Kenapa tidak ada yang naik panggung? Menurut saya, mereka ketakutan oleh proposal Shinkai, sampai tidak berani tampil, bahkan tidak punya keberanian untuk tampil. Kalau kalian memang ciut, maka akui saja kekalahan. Saya tidak akan mengejek kalian. Sebagai pengusaha kaya, tidak boleh gentar saat tampil. Pelapor berani tampil untuk menunjukkan kemampuan. Pelapor, hadiah, kemampuan orator super. Karena dia tidak mau naik ke panggung. Biar saya sendiri yang naik. Halo semuanya, saya Luo Jing, Ketua Dewan Xinyao Media. Selanjutnya saya sendiri yang akan mempersembahkan proposal perusahaan kami kepada kalian semua. Selamat kepada host yang berhasil menyelesaikan misi. Hadiah, kemampuan orator super. Bisa langsung digunakan. Ketua Dewan malah naik sendiri. Kelihatannya Xinyao Group benar-benar kehabisan orang. Katanya proposal mereka ternyata sama dengan Shinkai. Pembicara yang awalnya direncanakan tidak berani naik panggung. Takut malu. Aduh, Xinyao Group ini benar-benar buruk. Sampai ketua dewan harus naik panggung untuk mempermalukan diri. Siapa bilang bukan begitu? Proposalnya dijiplak. Lumayan menarik juga. Yang kami sampaikan, utamanya adalah leverage diferensiasi ini. Sebenarnya ada apa sih ini? Katanya proposal ini harusnya dibawa ke sini. Lalu yang ini apa? Apakah dia sudah memprediksi kejadian ini lebih awal, lalu menyiapkan cadangan? Tenang saja, Tuan Li. Cadangan ini pasti tidak sebaik proposal sebelumnya. Saya mau lihat. Apa yang bisa kamu sampaikan? Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan proposal Xinyao Media kami. Saya yakin, proposal ini pasti akan mengagumkan kalian semua. Proposal perusahaan kami berbeda dengan proposal perusahaan Tuan Li. Proposal kami lebih lengkap daripada semua proposal di sini. Sangat detail. Silakan lihat layar besar. Proposal Xinyao Media kami intinya adalah sinergi teknologi dan kemanusiaan. Katanya, proposal dua perusahaan ini saling bertabrakan. Kenapa menurut saya justru sangat berbeda? Benar juga, saya bahkan merasa proposal Xinyao lebih baik dari Shinkai Media. Lumayan jauh lebih baik. Selain itu, saya merasakan aura Tuan Luo sangat kuat. Tanpa sadar, saya terbawa ke dalam pidatonya. Benar-benar master pidato. Itulah seluruh isi proposal Xinyao Media kami. Semua isi proposal bersikap sok berkelas. Sebenarnya ada apa sih ini? Kenapa proposalnya bisa sebagus ini? Saya benar-benar tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Sebenarnya ada apa? Apa yang sedang terjadi? Ini, sebaiknya kamu bukan bersekongkol dengan si Luo itu untuk menjebakku. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Direktur Li. Saya sumpah, saya lebih membenci Luo Jing daripada kamu. Meskipun proposal menang, lalu kenapa dunia ini pada akhirnya tetap mengutamakan kepentingan? Terima kasih semuanya. Direktur Luo, saya benar-benar sangat mengagumi Anda. Apakah Anda sebenarnya sudah tahu sejak awal Zhang Sun akan berbuat curang? Tentu saja tidak. Saya hanya sudah terbiasa selalu menyimpan kartu as. Kali ini kalau bukan karena Anda, Direktur Luo, mungkin kita benar-benar sudah kalah. Sungguh tidak menyangka. Direktur Luo ternyata juga seorang orator. Drama barusan itu aksinya sungguh memukau. Direktur Li ini juga aktor alami ya. Aksi aktingnya bikin aku minder. Jangan bilang kamu benar-benar pikir kalian menang. Tender iklan kali ini, aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Kita lihat saja nanti di pasar. Baik. Sampaikan ke Ketua Chai. Saya bersedia di atas harga penawaran semula. Potong lagi 30%. Tapi Direktur Li, kalau begitu kita akan rugi. Meskipun rugi, saya tetap tidak mau membiarkan si anak Luo itu dapat keuntungan. Saya bersedia di atas harga penawaran semula. Potong lagi 30%. Direktur Luo. Menurut saya, Zhang Sun sudah pasti membocorkan harga terendah kita ke Li Shinkai. Apa kita mau ubah harga yang telah ditetapkan sebelumnya? Perlu diubah tidak? Harga ini sudah harga terendah yang paling cocok untuk kedua pihak. Tapi, kalau Li Shinkai lawan kita, perang harga, saya takut kalau kalah. Saya percaya proposal kita. Direktur Shang, penawaran kalian masa masih sama dengan sebelumnya? Ternyata benar. Kamu sudah tahu harga terendah kita dari awal. Gak apa-apa kasih tahu kalian. Kali ini walau saya rugi, tetap harus buat kalian kalah. Direktur Luo. Siap-siap kemas koper dan angkat kaki belum. Siapa menang siapa kalah belum tentu. Kenapa saya merasa kami Xinyao Media yang menang?
Lim San masih keras kepala juga ya. Saya mau lihat kamu bisa bertahan sampai berapa lama. Dengar-dengar penawaran Shinkai paling rendah. Dengan kemampuan mereka, tahun ini pengiklan pasti jatuh ke Shinkai. Direktur Lee, nanti tolong perhatikan juga kami-kami yang kecil ini ya. Nanti kami cukup. Bagian cipratan saja sudah cukup. Walaupun sangat mungkin Shinkai kita pasti dapat status pengiklan tahun ini. Tapi semua tetap harus rendah hati ya. Aduh, yang begitu saja harus rendah hati. Dengan kekuatan Direktur Lee, siapa yang bisa tanding setelah penilaian? Tahun ini, mitra yang kami pilih adalah Xingyao Media. Baik. Mari kita sambut Direktur Luo dari Xingyao tampil. Kalian juga belum bisa. Kamu. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Direktur Lu, saya tidak terima. Kenapa Xingyao bisa menangkan Shinkai kami? Penawaran kita terendah. Memang penawaran kalian yang terendah. Lalu kenapa kamu pilih Xingyao? Dari segi skala kami jauh lebih besar. Karena proposal. Saya lebih suka proposal dari Direktur Luo. Makanya kami tambah anggaran. Dan proposal Direktur Luo lebih sempurna dari Direktur Lee. Tianyu Group kami tidak pernah kekurangan uang. Jadi, kami mau yang terbaik, bukan sampah murah. Selain itu, kamu sudah pakai banyak cara licik. Berani bilang, proposal ini, karya sendiri? Perilaku kalian sungguh tidak layak. Itu, meski saya sangat berterima kasih pada Direktur Lu, tapi proposal Shinkai mereka juga cukup bagus. Bagaimanapun, itu juga hasil kerjaku. Luoji, kamu keterlaluan. Tunggu saja kalian. Li. Direktur Li, tunggu saja masuk penjara. Direktur Luo, sekarang kita bisa tanda tangan kontrakan. Suatu kehormatan bagi saya. Senang bekerja sama, senang bekerja sama. Aman dan Bibi, kedatangan saya kali ini, saya bermaksud secara resmi melamar Xiao. Semoga kalian bisa merestui. Liu Gang, kita belum seakrab itu. Seperti ini kak, perbuatanmu terlalu tidak tahu malu. Xiao, aku tulus padamu. Asal kamu beri aku kesempatan, aku pasti akan menjaga dirimu dengan baik. Xiao Liu, niat baikmu kami mengerti. Tapi urusan Yao Yao, sebagai orang tua, kami tidak ingin terlalu ikut campur. Soal anak muda, soal perasaan, semuanya tergantung jodoh. Dan Yao Yao sudah punya pasangan yang cocok. Sebaiknya kamu mundur saja. Yang kalian maksud jangan-jangan si Luo Jing itu dia? Luo Ji, dia sama sekali tidak pantas untuk Xiao. Hanya aku yang bisa memberinya kehidupan terbaik. Liu Gang, apa maksudmu? Bagaimana dengan Luo Ji? Bukan hakmu menilai. Katak ingin makan angsa saja. Aman, perkataanmu sudah keterlaluan. Aku, Liu Gang, sejelek-jeleknya tetap lebih hebat dari Luo Ji. Aku, Liu, sejelek-jeleknya tetap lebih hebat dari Luo Ji. Tuan Liu, tolong jangan pergi. Aku mau tahu. Barusan kamu bilang aku tak pantas untuk Xiao. Kalau begitu, saya. Kenapa? Tak bisa berkata apa-apa. Tak apa. Biar aku yang jawab. Kamu merasa diri kaya dan punya status. Bisa memberi Xiao kehidupan material terbaik. Benar. Setidaknya aku bisa memberinya hidup terbaik. Aku ingin bertanya. Apakah kamu benar-benar mengerti Xiao? Yang dia butuhkan. Sejak awal memang bukan hal-hal yang dangkal seperti itu. Ayo Luoji, silakan duduk. Cepat buatkan teh untuk Luoji. Luojing, aku sudah tahu semuanya tentangmu. Presiden Xingyao Media, benar-benar muda dan sukses. Saya dengar, kamu membuat Xin KAI Media benar-benar kalah telak. Hebat sekali. Paman, Anda terlalu memuji saya. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Aduh. Luoji, kenapa kamu masih merendah? Keluarga kami sangat beruntung Yao Yao bertemu kamu. Itu adalah keberuntungannya. Mulai sekarang, kamu adalah menantu keluarga Jiang.
Mulai sekarang, kamu sudah menjadi menantu keluarga Jiang. Paman Jiang. Paman Jiang, apa maksudmu ini? Luo Ji, Liugang, kenapa kamu belum pergi? Luo Jing adalah menantu keluarga kami. Mulai sekarang, jangan ganggu Xiao lagi. Kalian pasti akan menyesal nanti. Ini. Untung Yao Yao tidak bersama dia. Aduh Luo Jing, hubunganmu dengan Yao Yao, kami semua mendukung kalian. Mulai sekarang, kita sudah menjadi satu keluarga. D. Paman, Bibi, terima kasih atas dukungannya. Saya pasti akan menjaga Xiao dengan baik. Tidak akan membiarkan dia sedikit pun tersakiti. Luo Ji, saya percaya padamu. Baik-baik, keluarga Jiang kami. Kedepannya bergantung padamu. Luo Ji. Keluarga Jiang kami. Kedepannya bergantung padamu. Luo Ji. Sistem diaktifkan. Tugas baru diterbitkan. Mengajukan lamaran kepada ayah ibu Jiang. Hadiah tugas. Mendapatkan pendapatan 100 yuan per detik. Berlangsung selama 30 tahun. Apakah menerima tugas? 100 yuan per detik. Itu 8.640.000 dalam sehari. Setahun 11 miliar. Ini benar-benar luar biasa. Terima tugas. Paman, Bibi. Tujuan saya datang hari ini sebenarnya ingin mengajukan lamaran resmi kepada kalian. Semoga kalian bersedia setuju. Pernikahan saya dengan Yao Yao. Aduh Luo Ji, kami sudah lama menunggu hari ini. Kamu dan Yao Yao, kapan bisa bertunangan? Ya, benar. Aku dan ayahnya sudah tak sabar lagi. Paman, Bibi. Waktu pertunangan terserah kalian yang menentukan. Saya selalu siap kapan saja. Kalau begitu secepatnya saja. Sampai saatnya nanti. Undang orang tuamu datang. Kita bersama-sama diskusi detailnya. Kami sudah tak sabar ingin segera punya cucu. Ayah, ibu. Aduh Yao Yao. Kenapa kamu malu? Menantu sebagus ini, keluarga Jiang kami, tidak boleh dilewatkan. Menantu sebagus ini, keluarga Jiang saya, tidak boleh dilewatkan. Hubunganmu dengan Luo Jing, aku dan ayahmu sangat setuju. Yao Yao, tenang saja, saya pasti akan menjaga kamu dengan baik. Ayo pergi. Luo Jing anak yang baik, benar-benar muda dan sukses. Keluarga kami sangat beruntung Yao Yao bisa bersamanya. Benar-benar keberuntungan. Iya, Luo Jing anak yang baik, karirnya sukses. Pada Yao Yao kita, dia benar-benar tulus. Menantu seperti ini, sangat sulit ditemukan. Luo Ji, kamu benar-benar sudah memikirkannya? Xiao, aku benar-benar tulus padamu. Tidak peduli masa depan bagaimana, aku akan selalu di sisimu. Terima kasih, Luo Jing. Selamat kepada host telah menyelesaikan tugas. Hadiah kenaikan pendapatan 30 tahun langsung berlaku. Luo Jing, akhir-akhir ini kamu tampak bahagia. Ada hal baik yang terjadi? Memang ada peristiwa besar. Pernikahanku dengan Xiao sudah dipastikan. Selamat, ya. Xiao gadis yang baik. Dia benar-benar istimewa. Luo Ji. Menurutmu, apa yang paling menarik dari Xiao? Dia itu sederhana sekali dan tulus. Saat aku terpuruk, semua orang meremehkanku. Hanya dia selalu diam-diam, membantu aku, memberi dukungan. Perasaan seperti ini sangat berharga. Iya, saat seseorang di titik terendah, ada yang menemani, itu sangatlah berharga. Oh ya, Manlin, akhir-akhir ini bagaimana? Kenapa rasanya kamu kurang fokus? Aku tidak apa-apa. Mungkin terlalu sibuk. Agak capek juga. Kamu harus jaga kesehatan ya. Jangan terlalu memaksakan diri. Kenapa? Saat dia di titik terendah dahulu, aku tidak berada di sisinya. Kalau saja aku lebih awal tahu kebaikannya. Lebih awal menyukainya. Mungkin sekarang. Yang berdiri di sisinya adalah aku. Minum air dulu. Terima kasih. Mungkin. Beberapa hal sudah terlewat. Artinya memang terlewat. Halo, Direktur Lu.
sudah lama tidak bertemu. Ada keperluan apa nih cari saya? Ada masalah besar menimpa Luo Jing. Li Xinkai tidak puas dengan kejadian sebelumnya. Sekarang bekerja sama dengan Zhenglin Group, mengakuisisi saham Tianyue Group besar-besaran. Saya sudah hampir tidak kuat menahannya. Sekarang dia sudah membeli berapa banyak saham, sudah mengakuisisi 15% saham. Kalau tambah 5% lagi, kontrol atas Tianyue Group akan berpindah tangan. Waktu itu, kerjasama kita dengan Xingyao Media akan sia-sia semuanya. Direktur Lu, jangan panik dulu. Saya akan cari cara. Li Xinkai sangat agresif. Kita harus hati-hati mencari solusi. Saya benar-benar sudah tidak kuat lagi. Li Xinkai tidak perlu ditakuti, tapi Zhenglin Group punya dana besar. Sulit sekali ditangani. Direktur Lu, percayalah padaku. Saya tidak akan membiarkan Li Xinkai menang. Tahan dulu situasinya. Saya akan cari solusi. Baik. Luo Jing, saya tunggu kabar darimu. Langsung. Gimana perkembangan akuisisi saham Tianyue Group? Semua sesuai rencana. Sudah mengakuisisi 15%. Tinggal tambah 5% lagi. Tianyue Group akan jadi milik kita. Saat itu, Lu Ningsue perempuan ini. Dia kira bisa mengendalikan saya. Kali ini, saya akan tunjukkan padanya. Akibat menyinggung saya, Direktur Li memang bijak. Lu Ningsue, kali ini pasti tidak bisa bertahan lagi. Nantinya grup Tianyue akan menjadi milik Anda. Milik Pak Li sendiri. Silakan, Pak Zhang. Mari kita bersulang untuk kemenangan kita. Bersulang. Bersulang untuk kemenangan Pak Li. Pak Lu, baru saja mendapat kabar. Li Xinkai sedang mempercepat akuisisi saham grup Tianyue. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita. Xiao Lin, segera hubungi sekutu-sekutu kita. Lihat apakah kita bisa mengumpulkan dana untuk menghentikan akuisisi Li Xinkai. Siap, Pak Lu. Saya akan segera melakukannya. Li Xinkai, kali ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Pak Luo, dananya sudah siap. Berapa yang sudah disiapkan? Sesuai instruksi Anda, kita telah menggadaikan properti gedung serta mengabunkan saham Xingyao Media dan meminjam 30 miliar dari bank. 30 miliar ini, bagaimana jika kita tidak bisa melunasinya? Mengakuisisi grup Tianyue sebetulnya tidak butuh dana sebanyak ini. Apakah kita terlalu berlebihan? Kita pasti bisa melunasinya. Xiao Yo, kau tahu Li Xinkai? Kenapa dia begitu arogan? Saya kurang tahu. Karena dia mengira kita tidak berani melawannya secara langsung. Kita akan mundur seperti yang lain. Karena takut padanya. Tapi kali ini, aku akan melawannya dengan uang. Pak Luo, maksud Anda adalah... Benar, aku akan menggunakan 30 miliar ini. Untuk benar-benar menghancurkan ambisi Li Xinkai. Bukankah dia ingin mengakuisisi grup Tianyue? Kalau begitu, aku akan membuatnya tahu. Apa arti kekuatan yang sejati? Baik, saya mengerti. Akan segera menyiapkan langkah selanjutnya. Xiao Yo, ingat. Pertempuran kali ini bukan hanya demi grup Tianyue, tapi juga agar semua orang tahu siapa sebenarnya pemenangnya. Siap, Pak Luo. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Li Xinkai, kali ini aku akan membuatmu tahu apa sebenarnya harga yang harus dibayar. Pak Lu, lama tidak bertemu. Bagaimana, tidur nyenyak semalam? Pak Li, dengan begitu ramai dan terang-terangan masuk ke kantorku, ada apa gerangan? Aduh, saya tidak berani menggurui. Saya datang ke sini hanya ingin memberitahu Anda, grup Tianyue akan segera berganti pemilik. Apa kau bilang, Pak Lu? Konsorsium Zhenglin sudah mengakuisisi grup Tianyue sebesar 17% saham. Ditambah saya dan Pak Li memegang 3%. Total kami memiliki 20% saham. Sekarang kendali grup Tianyue berada di tangan kami. Kalian ini tindakannya ilegal. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Tindakan ilegal? Lu Ningsue, kamu benar-benar polos. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Hukum raja dan pecundang. Tidak mungkin kau tidak paham, kan? Pak Lu. Inilah harga yang harus dibayar jika menyinggung kami. Pak Li, bagaimana? Pak Lu, apakah Anda sangat menyesal sekarang? Lu Ningsue. Mulai sekarang, grup Tianyue bukan milikmu lagi. Kalau mau bijak, segera berkemas dan enyahlah. Kalau tidak saya juga tidak keberatan. Membuatmu benar-benar hilang dari dunia bisnis. Li Xinkai, jangan terlalu cepat puas diri. Semuanya belum berakhir. Kamu memang benar-benar
Tidak mau menyerah sampai akhir, ya? Baik. Kalau begitu aku mau lihat. Sejauh mana kau bisa membuat masalah. Oh. Ngomong-ngomong. Ingat untuk membereskan barang-barangmu dengan bersih. Besok tempat ini akan menjadi kantorku. Silakan, Pak Li. Permainannya belum selesai. Pak Luo Jing, kenapa kamu datang? Tenang saja. Aku ada di sini. Pak Luo. Bagaimana? Kau juga ingin dapat bagian? Aksi aktingmu lumayan juga. Sayangnya, masih kurang greget. Luo Jing, jangan menakut-nakuti di sini. Kami sudah mengakuisisi grup Tianyue. Sekarang ini wilayah kekuasaanku. Apa yang kau punya untuk melawanku, Pak Luo? Kalau mau bijak maka segera pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Apakah kalian lupa? Yang paling penting di dunia bisnis, bukan siapa yang bergerak duluan, tapi siapa yang tertawa terakhir. Apa maksudmu? Kalian pikir setelah mengakuisisi 20% saham grup Tianyue, kalian bisa menguasai segalanya? Sayangnya, kalian melupakan satu hal. Luo Jing, kamu masih punya cara lain? Jangan coba-coba menakut-nakuti di sini. Kami sudah mengakuisisi 20% saham grup Tianyue. Sekalipun kau melakukan sesuatu, sudah terlambat. Aku tidak percaya. Kau masih punya cara lain. Menurutmu aku akan diam saja melihatmu berhasil? Maksudmu apa sih? Di dunia bisnis yang terpenting, bukan kekuatan kasar, tapi kecerdasan. Xiao Yo, silahkan mulai. Baik, Pak Luo. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan, Pak Li? Permainan ini baru saja dimulai. Luo Jing, apa yang ingin kau lakukan? Jangan buru-buru. Sebentar lagi kau akan tahu. Sekalipun kau ingin mendilusi saham kami tetap menjadi pemegang saham terbesar grup Tianyue, benarkah? Ini adalah struktur kepemilikan saham konsorsium Zhengli dan Xinkai Media. Ini adalah struktur kepemilikan saham dari konglomerat Zhengli dan Meida Xinkai. Ini. Benar kalian mengakuisisi saham grup Tianyue, tapi kalian juga telah menggunakan semua dana. Sekarang di tangan kalian, harusnya tidak cukup dana lancar, kan? Apa maksudmu dengan perkataanmu itu? Maksudku adalah, saya sedang mengakuisisi saham konglomerat Zhengli dan Meida Xinkai, Direktur Li. Dengan apa kamu mau melawan balik? Jangan harap dunia bisnis seperti medan perang. Hukum siapa menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang. Kamu pasti lebih tahu dari aku, kan? Direktur Li. Apa yang harus kita lakukan? Direktur Lu, grup Tianyue akan segera kembali ke tanganmu. Ini adalah perjanjian akuisisi saham antara konglomerat Zhenglin dan Meida Xinkai. Saya sudah melalui modal luar negeri dan mitra kerja dengan kecepatan tercepat terhadap dua perusahaan ini melakukan akuisisi saham. Luo Jing, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Kalian pikir sudah mengakuisisi grup Tianyue artinya sudah menang, tapi tak menyangka. Ini hanya satu langkah dari rencanaku. Kalian sudah memakai semua dana. Dan sekarang saham konglomerat Zhengli dan Meida Xinkai sudah ada di tanganku. Dengan apa kalian melawan balik? Luo Ji, kamu sungguh licik. Licik. Dunia bisnis seperti medan perang. Pemenanglah rajanya. Kalian dulu melakukan segala cara saat mengakuisisi grup Tianyue. Kenapa waktu itu tidak ingat soal ini? Direktur Li, kita tidak bisa lanjut seperti ini. Luo Jing, jangan terlalu sombong. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Direktur Li, kamu sudah tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pertarungan kali ini, kamu kalah. Kalian datang. Selamat datang. Luo Jing, kamu hebat juga ya. Bisa menikah dengan istri yang secantik itu. Iya, dulu paling tidak menonjol di kelas kita. Sekarang jadi pemenang hidup. Ah, tidak juga. Saya hanya beruntung saja. Silakan duduk, silakan duduk. Baik. Luo Ji. Selamat ya, ternyata diam-diam langsung menikah saja. Direktur Lu, terima kasih sudah datang. Luo Ji. Kalau nanti kamu mau cari sesuatu yang seru, boleh datang ke aku kapan saja. Aku selalu menyambutmu, dan aku tidak keberatan kalau kamu datang bareng istrimu. Tidak usah, Direktur Lu. Saya dan Xia sudah sangat bahagia. Saya tidak butuh sensasi lain. Oh ya? Kalau begitu kamu harus hati-hati. Pesta pernikahan ini belum selesai. Siapa tahu sebentar lagi aku mungkin akan merebut pengantin. Hah. Luo Ji, barusan Lu Ningsue ngomong apa sama kamu?
Nggak ada apa-apa. Dia bilang selamat atas pernikahan kita. Benarkah? Tentu saja benar. Kalau begitu ayo kita lanjut melayani tamu. Luoji. Semoga kamu bahagia. Luoji. Kamu kira ini sudah selesai? Di dunia ini, belum ada satu pria pun yang tidak bisa didapatkan Lu Ningsue, tidak bisa didapatkan olehnya. Kenapa rasanya aku merinding di punggung ya? Kenapa, Luojing? Kamu kurang enak badan? Nggak apa-apa. Barusan aku memang terlalu bersemangat, jadi merasa agak dingin. Kamu ini tetap saja tidak serius. Semuanya, hari ini adalah hari pernikahanku. Terima kasih atas semua doa kalian.